Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan membahas tentang forbidden chapter. Apa yang dimaksud dengan forbidden chapter? Itu adalah istilah yang berlaku bagi orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jadi di dalam Perjanjian Lama atau Tanakh itu ada chapter-chapter atau pasal-pasal yang terlarang untuk dibaca. Dan itu sudah dibuktikan, saudara. Kalau saudara buka di YouTube dan saudara klik, tulis ya, saudara ketik forbidden, bukan city, forbidden chapter, saudara klik di sana, nanti saudara akan lihat bagaimana jawaban dari orang-orang Yahudi, ya. Jadi wawancaranya itu dalam bahasa Ibrani, tapi ada terjemahan bahasa Inggris di bawahnya, ada subtitlenya. Nah di sana kalau saudara perhatikan, rupa-rupanya hampir semua orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar akan berita yang terambil dari pasal-pasal yang terlarang itu. Nah, yang paling terkenal yaitu Yesaya 53. Karena Yesaya 53 itu menjelaskan dengan sangat-sangat detail bagaimana penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, ketika dia menjadi anak domba yang dikorbankan. Jadi penderitaannya, kesengsaraannya itu digambarkan sangat detail di situ, dan nanti ada lagi dalam kitab Mazmur itu juga ada yang disebut dengan forbidden chapter. Nah, saudaraku, menarik sekali di dalam Matius 10 ayat yang ke-26 dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini sebuah nubuatan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi Tuhan sudah menyampaikan. Nah, tapi sepanjang sejarah, sejak penolakan orang-orang Israel terhadap Yesus dan mereka berseru-seru mendesak Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus, dan akhirnya Yesus pun betul-betul disalibkan. Sejak saat itu mereka menentang akan gerakan apa yang disebut dengan Kristen, ya. Kristen itu kan sebetulnya bagian dari agama Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai yang diurapi Kristus, yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yang sudah dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi selama itu. Jadi ini kelompok yang menerima Yesus dan yang menolak Yesus. Lah anehnya, yang menolak Yesus itu mereka kan punya Perjanjian Lama. Mereka punya akan ayat-ayat tentang Mesias. Ayat-ayat mesianik itu mereka punya kan, mereka kan juga belajar, mereka juga membaca. Nah, bagaimana ketika mereka ketemu dengan misalnya Yesaya 53, saudara, yang bunyinya demikian. Kita sekalian, ini ayat 6, saudara ya, 53 ayat 6, saya ambil aja. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, saudaraku, bukankah ini yang dialami oleh Tuhan Yesus? Sejak dia ditangkap di Taman Getsemane, dia diam, dia diseret ke sana kemari, di hadapan Pontius Pilatus, dia difitnah, disalahkan, dan dia dianiaya luar biasa, saudaraku ya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, itulah Tuhan Yesus. Nah, kalau
kehancuran tubuhnya Tuhan digambarkan di sini. Ia dihina, ini ayat 3 ya, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi orang nggak bisa lihat akan kehancuran tubuh, wajah, dan tubuhnya yang kena cambuk Romawi itu. Darah berlumuran di sana sini, mengenakan mahkota duri, berjalan memikul salib, dan dia akhirnya tidak kuat, dia terjatuh sampai akhirnya harus dibantu oleh Simon orang Kirene. Nah, saudaraku, ini semua adalah peristiwa yang secara detail sudah digambarkan di dalam Yesaya 53. Tapi hari ini, saudaraku, orang-orang Yahudi yang masih menantikan akan menantikan Mesias mereka mengeraskan hati, menolak akan Tuhan Yesus Kristus. Padahal ada ayatnya, tapi mereka selalu berkilah, dan mereka selalu mencari alasan yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Mesias. Dari mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, mereka senang, mereka menerima kuasa, bukti-bukti kuasa supernatural yang Tuhan lakukan sepanjang pelayanan, mereka menerima. Tapi begitu Yesus naik ke kayu salib, mereka menolak. Justru merekalah yang mendorong Yesus naik ke kayu salib. Ini sebuah misteri, saudaraku. Dan misteri itu dituliskan di dalam Roma 11 ya. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, kata rahasia di dalam Alkitab dipakai kata mysterio atau misteri. Jadi, aku mau agar kamu mengetahui misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, dan seterusnya. Jadi sampai nanti jumlah bangsa-bangsa lain itu genap menurut pengetahuan Tuhan. Jadi ada keselamatan dari orang-orang yang dipanggil, yang menjadi percaya, beroleh selamat, mendengar Injil, mendengar akan berita tentang Sang Juru Selamat sudah datang. Mereka menerima, meskipun mereka bukan orang Yahudi, yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tapi mereka menerima. Nah, mereka itu sampai jumlahnya penuh, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, termasuk kita, saudaraku. Nanti kalau sudah penuh, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, nanti barulah orang Israel akan bertobat. Nah, mengapa demikian? Karena ketegaran hati mereka. Karena kekerasan hati mereka, karena penolakan mereka. Ya, kita berbelas kasihan kepada orang-orang Yahudi hari-hari ini. Karena setiap kali kita memberitakan dan menyebut nama Yesus, itu bagi mereka sesuatu yang nggak ada maknanya, dan bahkan mereka cenderung menghina. Yesus itu siapa gitu ya. Ada banyak kisah-kisah palsu, kisah-kisah fitnah yang mengatakan, menceritakan bahwa Yesus itu tidak lahir dari seorang perawan dan sebagainya. Bahwa Bunda Maria itu katanya berselingkuh dengan seorang perwira Romawi sehingga lahirlah Yesus, dan macam-macam cerita yang mereka buat, yang mereka karang dan mereka ajarkan di kalangan agama Yahudi. Tujuannya cuma satu, jangan mau percaya pada Yesus. Kebangkitan Yesus apalagi, saudaraku, itu wah,
diketawain sama mereka. Penyaliban Yesus mereka akui, tapi mereka berkata, ya kalau Mesias masa matinya disalib, digantung, dan gak berdaya. Ya kan aneh saudaraku. Bukankah di dalam perjanjian lama ada? Tadi kita membaca sebagian dari Yesaya 53 yang sekarang dikenal dengan forbidden chapter itu. Mereka menolak, saudara. Mereka menolak. Dan meskipun kita membuktikan dengan sejelas-jelasnya, mereka menolak. Tapi saya juga bersyukur, saudaraku, hari-hari ini orang-orang yang terpanggil dan terpilih di antara orang Israel jumlahnya ditambahkan. Orang-orang Yahudi yang bertobat dan menerima Yesus makin banyak. Salah satu dari video yang saya tonton dengan judul Forbidden Chapter itu, ada seorang dengan memakai topi Yahudi ortodok itu ya, saudara, hitam-hitam itu, jas hitam, kemudian topi hitam itu. Waktu ditanya, ini siapa yang digambarkan di dalam Yesaya 53? Mereka menjawab, itu Mesias. Nah, sayangnya mereka tidak mendengar kisah tentang Yesus. Perjanjian baru mereka nggak pernah baca. Nah, orang-orang seperti ini yang diam-diam membaca forbidden chapter itu, mereka akhirnya beroleh kasih karunia. Ini doa kita, saudaraku. Kalau saudara bertanya, mengapa demikian? Mengapa mereka begitu keras hati? Ya, itulah kekerasan hati manusia. Bukan hanya mereka, kita pun kalau mengeraskan hati, kita juga akan dibiarin sama Tuhan, ditinggal sama Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi itu. Demikian, saudaraku, sedikit tentang forbidden chapter. Jadi kita pahami ya, ada forbidden chapter. Ada lagi, saudara, ini tambahan ya, di Mazmur 22 itu juga forbidden chapter. Itu penggambaran tentang maaf ya, Mazmur 22, tadi saya nyebut apa, mungkin keliru saya nyebutnya tadi. Mazmur 22, ini forbidden chapter juga, karena di sini digambarkan bagaimana penyaliban Kristus itu dinubuatkan dengan sangat-sangat detail. Ya, dikatakan demikian. Sebab anjing-anjing, ayat 17, saudaraku ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Bukankah ini penyaliban Kristus? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini pun digenapi oleh para prajurit yang membuang undi atas jubah Tuhan. Nah, jadi saudaraku, tangan ditusuk, kaki ditusuk, itu nanti ada juga ayat yang berbunyi ditikam, ya, dia ditikam. Ya, jadi Yesus kan ditikam, saudaraku ya. Setelah dia mati, ditikam di lambungnya. Jadi tanda yang ada di tubuh Tuhan itu ada di kedua tangan, kedua telapak kaki, dan di pinggang. Ada 5 luka. Jadi inilah forbidden chapter. Bersyukurlah kita yang beroleh kasih karunia, mendengar akan berita bahwa Tuhan telah mati ganti kita dan kita menerima dan kita percaya. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.